Perkenalkan, namaku Hamzah. Umur 23 tahun. Aku bekerja sebagai kurir ekspedisi di salah satu jasa pengiriman nasional. Hari itu, tanggal 17 Mei, aku dapat rute kirim ke daerah Kabupaten Batang bagian utara, mendekati perbatasan Kendal. Semua paket sudah kukirim, tinggal satu paket terakhir yang tertulis di sistem dengan alamat Desa Damion RT 02 RW 01 AN Ibu Sri Wahyuni. Awalnya kupikir itu cuma desa biasa di pedalaman. Tapi anehnya, saat ku telusuri di aplikasi Maps, tidak ada nama Damion. Namun, sistem ekspedisi tetap menandai titiknya di sebuah jalan kecil menuju perbukitan sekitar 15 km dari jalur utama. Jam sudah menunjukkan 17,55. Seharusnya aku sudah balik ke gudang, tapi karena paket ini statusnya harus sampai hari ini, aku putuskan untuk lanjut. Aku menyalakan motor Supra 125 kesayanganku dan melaju perlahan ke arah utara. Semakin jauh dari jalan utama, sinyal mulai hilang. Rumah-rumah warga makin jarang, diganti ladang tebu dan pepohonan jati. Sekitar jam 18:20 aku mulai melihat papan kayu kecil bertuliskan pudar selamat datang di Damion. Aku menghela napas lega. Berarti benar, desa ini memang ada. Tapi anehnya tidak ada lampu jalan dan udara terasa dingin sekali. Padahal ini masih bulan Mei. Beberapa menit kemudian aku sampai di area desa. Rumah-rumahnya masih model kayu dengan atap rumbia. Tapi yang membuatku heran, semua rumah punya penerangan terang seperti lampu minyak, bukan listrik. Beberapa warga yang lewat menyapaku ramah. Loh, tamu malam-malam mas? Monggo, mampir dulu. Senyum mereka hangat. Tapi entah kenapa, aku merasa tidak nyaman. Setelah bertanya ke beberapa orang, aku sampai di rumah yang dituju. Seorang ibu parubaya keluar, memakai kebaya coklat muda. Mas kurir. Ja, wah, makasih. Sudah jauh-jauh ke sini. Dia ramah sekali. Bahkan mengajakku masuk dan menawari makan malam. Aku awalnya menolak karena sudah malam. Tapi karena dia bersikeras dan perutku lapar, aku akhirnya ikut duduk di ruang tamu sederhana. Ada beberapa orang lain juga di sana. Laki-laki tua, 2 anak kecil, dan seorang pemuda yang terus tersenyum tanpa bicara. Mereka makan bersama sambil sesekali menatapku. Makanannya sederhana, nasi, sayur bening, dan lauk tempe goreng. Tapi rasanya aneh, seperti agak pahit di ujung lidah. Mas, biar gak capek, kata Ibu Sri sambil memberikan segelas air putih. Setelah minum, kepalaku terasa berat. Aku mendengar suara samar dari luar rumah seperti suara gamelan kuno. Aku ingin pamit, tapi mataku mulai berat dan akhirnya aku tertidur. Aku terbangun karena cahaya matahari menusuk mata. Tapi begitu aku sadar, aku tidak berada di rumah itu lagi. Aku terbaring di tanah berumput di tengah hutan jati. Suasana sepi sekali. Hanya suara burung
dan desiran angin. Motor Supraku ada di dekatku, jatuh miring, tapi masih utuh. Panik, aku memeriksa sekeliling. Tidak ada rumah, tidak ada orang. Hanya pohon-pohon tinggi dan jalan setapak kecil. Saat kulihat jam di ponsel, waktu menunjukkan 07,13 pagi. Dan ada sinyal. Aku buka peta. Lokasiku berada di perbatasan antara Kabupaten Batang dan Kendal. Sekitar 12 kilometer dari titik terakhir kemarin. Aku tidak ingat bagaimana bisa sampai ke sini. Aku segera menyalakan motor dan mencoba mencari kembali jalan ke desa Damion. Namun setelah berkeliling lebih dari 1 jam, tidak ada satupun orang yang tahu desa itu. Aku bertanya ke warung di pinggir jalan. "Bu, kalau desa Damion itu di mana?" "Ya," ibu warung itu terdiam, lalu menatapku aneh. "Mas, di sini nggak ada desa nama Damion. Dulu memang ada, tapi itu kampung lama yang udah tenggelam waktu banjir besar tahun 1998. Aku langsung merinding. Tenggelam. "Bu, maksudnya?" "Iya, waktu itu sungai di utara jebol. Banyak yang meninggal. Kampungnya hilang. Sekarang tempatnya sudah jadi hutan dan rawa." Tanganku gemetar. Aku memperlihatkan struk pengiriman. Benar tertulis Desa Damion, RT 02 RW 01 AN Sri Wahyuni. Ibu itu membaca pelan, lalu wajahnya memucat. "Mas, nama Sri Wahyuni itu juga korban yang dulu ditemukan hanyut waktu banjir." Aku buru-buru memeriksa jok motor. Paketnya sudah tidak ada. Padahal aku ingat jelas, aku sudah menyerahkan paket itu semalam. Tapi anehnya, di dashboard motor ada bungkusan kain putih kecil, diikat dengan tali daun pandan. Kain itu sedikit lembab, seperti basah oleh air sungai. Saat kubuka pelan, di dalamnya hanya ada foto keluarga. Seorang ibu, 2 anak kecil, dan seorang pemuda muda yang sama persis dengan orang-orang yang menemaniku makan semalam. Di bagian belakang foto tertulis, Desa Damion. Dan di pojok bawah ada noda coklat, seperti bercak darah yang sudah lama kering. Sejak hari itu, aku tidak pernah mendapat rute ke arah sana lagi. Setiap kali aku lihat peta di ponsel, Desa Damion tidak pernah muncul. Tapi kadang, tengah malam, kalau aku pulang dari kirim paket, aku merasa motor seperti diarahkan sendiri ke jalan kecil yang sama. Ini kisah pengalamanku ketika tersesat di Desa Damion. Namaku Samsuri, umur 42 tahun. Aku pedagang sapi dari daerah Kaliwungu, Kendal. Setiap menjelang Idulan, aku biasa berkeliling antar kabupaten untuk menjual sapi kurban ke desa-desa pelosok. Tahun 2022 itu rezeki sedang bagus. Semua sapi hampir laku. Tinggal 1 ekor jantan besar yang belum ada pembeli. Sekitar 3 hari sebelum Idul Adha, aku dapat telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya perempuan, lembut dan sopan. "Pak, saya mau pesan 1 sapi kurban di Desa Damion
RT 02. Besok bisa diantar sore ya. Aku berpikir ini rezeki tambahan. Tanpa curiga, aku langsung setuju. Beliau bahkan mentransfer uang muka, benar-benar masuk ke rekening. Besok sore, aku berangkat naik mobil pickup, bawa 1 ekor sapi. Sopirku namanya Amin, anak muda dari Kaliwungu juga. Kami berangkat jam 3 sore. Niatnya biar sampai sebelum maghrib, namun begitu masuk wilayah Batang bagian utara, arah GPS mulai tidak jelas. Titik lokasi terus bergeser ke arah timur, menuju area yang sepi dan penuh pepohonan. Kami lewat jalan kecil, menurun, lalu di ujungnya terlihat papan kayu tua bertuliskan, "Selamat datang di Damion." Amin tertawa kecil. Wah, masih ada ya desa begini di zaman sekarang. Aku juga tersenyum. Meski entah kenapa, udara tiba-tiba berubah dingin. Kami melewati jalan tanah berbatu. Tapi anehnya, semakin jauh kami masuk, tidak ada satupun rumah. Padahal GPS menunjukkan bahwa kami sudah tiba di lokasi. Yang ada hanya rawa luas di kanan kiri jalan, dengan air kehijauan dan suara kodok bersahutan. Di kejauhan terlihat seperti gubuk kecil. Tapi setelah didekati, ternyata pohon bambu kering yang bentuknya mirip rumah. "Pak, kayaknya salah jalan deh," kata Amin. Mulai gelisah. Aku setuju. Kami memutuskan putar balik sebelum hari benar-benar gelap. Tapi disitulah semuanya berubah. Begitu kami berbalik arah, jalan yang tadi kami lewati tidak sama lagi. Sekarang di depan hanya ada hutan lebat dengan batang pohon besar menutup hampir seluruh jalan. Jalanan berubah sempit, becek, dan anehnya tidak ada bekas ban mobil kami sebelumnya. Amin mulai panik. "Pak, barusan lewat sini kan? Kok jadi hutan?" Aku tidak menjawab. Aku mencoba memutar setir ke arah lain. Tapi setiap kami belok, selalu kembali ke tempat yang sama. Langit sudah gelap total dan suara jangkrik mulai lenyap, digantikan suara seruling lirih dari arah rawa. Sapi di belakang mobil mengamuk, menendang-nendang bak pickup sampai rantainya lepas. Amin menyalakan senter. Sinarnya menyorot ke depan dan saat itu kami melihat bayangan beberapa orang berdiri di antara pepohonan. Mereka diam, tidak bergerak. Tubuhnya samar, tapi wajahnya tidak ada, rata seperti tanah liat basah. Aku berdoa. Pelan dari arah kanan terdengar suara tawa kecil, suara anak-anak bermain air. Kami menoleh. Di tengah rawa tampak 2 anak kecil sedang berlari-lari, saling siram air. Padahal rawa itu dalam dan di belakang mereka siluet perempuan tua berdiri seolah memperhatikan kami. Amin langsung gaspol, tapi mobil tidak bergerak. Ban belakang terperosok lumpur dan mesin tiba-tiba mati. Kami keluar, mencoba mendorong. Sapi di bak belakang terus menguak keras seperti ketakutan. Tiba-tiba dari balik pepohonan terdengar suara lirih seorang wanita. "Pak, jangan pergi dulu. Sembelih di sini saja sapinya." Suara itu lembut tapi dingin menusuk.
Amin spontan menyorotkan senter ke arah suara itu, dan kami melihat perempuan memakai kebaya coklat berdiri di tepi rawa. Wajahnya pucat dan matanya hitam seluruhnya. Kami berdua langsung kabur tanpa pikir panjang. Kami tinggalkan mobil, sapi, semuanya. Kami hanya membawa senter dan ponsel yang sinyalnya terus hilang timbul. Kami berlari mengikuti jalan setapak yang kami temukan, berharap bisa keluar dari daerah itu. Tapi anehnya, setiap kali kami melewati belokan, kami kembali lagi ke tempat yang sama. Rawa dengan mobil kami terjebak. Di kejauhan terdengar suara azan maghrib, tapi suaranya terbalik, seperti rekaman yang diputar mundur. Amin hampir pingsan. Wajahnya pucat pasi. Aku menarik tangannya dan memaksa jalan terus sampai akhirnya, entah bagaimana, kami melihat cahaya dari jauh seperti lampu motor lewat. Kami berlari ke arah cahaya itu, dan tiba-tiba kami sudah berada di pinggir hutan Kaliwungu. Jam menunjukkan 1 dini hari. Kami ditolong warga sekitar yang menemukan kami linglung di pinggir jalan. Saat ditanya dari mana, kami jawab jujur, tersesat dari Damion. Warga saling pandang. Salah satu bapak tua berkata pelan, "Nak, Damion itu udah tenggelam dulu waktu banjir besar. Sekarang tempatnya rawa semua. Yang kesana malam hari biasanya nggak balik." Aku tak percaya. Sampai pagi harinya, mobil kami bener-bener ditemukan oleh warga, terjebak di pinggiran rawa di batas batang Kendal. Tapi sapi di bak belakang hilang. Yang tersisa cuma tali pengikat yang basah berlendir dan berbau anyir. Sampai sekarang, setiap kali menjelang Idul, aku tidak pernah lagi menerima pesanan dari nomor asing. Tapi entah kenapa, setiap tahun di tanggal yang sama, aku selalu dapat telepon tanpa suara. Ketika aku angkat, hanya terdengar suara air mengalir pelan dan tawa anak kecil di kejauhan. Desa Damion bukan tempat, tapi waktu yang hilang. Mereka yang pernah ke sana jarang benar-benar kembali.